Hai, selamat datang di channel Story Hujan. Di sini setiap kata menjadi cerita dan setiap cerita mengalir seperti hujan, pelan, namun mampu menembus hati. Channel ini akan membawamu masuk ke dunia yang penuh emosi, konflik, cinta, dan rahasia yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Story Hujan. Yuk, kita mulai kisahnya. Arkan, seorang pria lajang berusia 32 tahun, baru saja pindah ke rumah barunya di pinggiran Jakarta. Kesibukan kantornya sebagai manajer keuangan membuatnya hampir tak sempat mengurus rumah. Suatu pagi, ia memasang iklan untuk mencari pembantu rumah tangga yang kompeten. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bertubuh semampai dengan lekuk tubuh yang menawan. Namanya Asih. Dengan senyum ramah dan raut wajah yang hangat, ia memperkenalkan diri sambil membawa berkas lamaran. Selamat pagi, Pak Arkan. Saya Asih. Saya datang untuk wawancara posisi pembantu rumah tangga. Ucapnya dengan sopan. Arkan tertegun sejenak melihat sosok Asih yang dandan sederhana namun memesona. Ia berpikir, mungkin ini jawaban atas kebingungan hidupku yang sepi. Tanpa ragu, ia mengajak Asih masuk dan mulai mengajukan pertanyaan. Ia kagum pada keterampilan Asih dalam memasak, membersihkan, dan merapikan rumah. Akhirnya, Arkan memberi keputusan cepat. Asih, kamu langsung mulai hari Senin nanti. Gaji akan disesuaikan setelah kita bahas besok. Asih tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Hari pertama Asih bekerja, ia langsung tancap gas. Dengan cekatan, ia membersihkan ruang tamu, menyapu, mengepel, serta mengatur ulang perabotan yang sempat berantakan. Aroma sabun wangi tercium di setiap sudut rumah. Arkan yang menyaksikan dari ruang kerjanya merasa lega melihat rumahnya perlahan kembali tertata. Di dapur, Asih menyiapkan sarapan sederhana. Omelet keju dan roti panggang. Setiap piring ia tata rapi di meja makan. Sarapan sudah siap, Pak Arkan, bisiknya. Arkan menghampiri meja, menciumnya aroma masakan. Wah, enak sekali, Asih. Kamu bakat di bidang memasak. Puji Arkan sambil mengambil sendok. Asih tersipu. Terima kasih, Pak. Masakan sederhana saja, tapi saya berusaha. Sejak itu, keseharian Arkan dipenuhi oleh kehadiran Asih, yang tak hanya bekerja, namun juga membawa kehangatan di rumah yang dulu terasa sunyi. Dalam beberapa minggu, Arkan semakin sering memperhatikan setiap gerak-gerik Asih. Setiap kali ia tersenyum atau menyapa, hati Arkan bergetar. Ia menyadari perasaan yang mulai tumbuh, namun ia takut hal itu hanya akal-akalan kantornya yang membuang-buang waktu. Suatu sore, ketika Arkan pulang lebih cepat, ia menemukan Asih sedang menyapu halaman depan. Angin sore mengibarkan rambut panjang Asih, membuatnya tampak anggun. Arkan ragu sejenak lalu memanggil, Asih, istirahatlah. Pulang atau malam nanti saja bersih-bersihnya? Asih menoleh, meletakkan sapu. Baik, Pak. Saya segera ke dalam. Arkan berkata lembut, kamu jangan terlalu capek. Kalau butuh istirahat, bilang saja. Asih menatap Arkan dalam-dalam, lalu tersenyum malu. Baik, Pak. Terima kasih perhatian Bapak. Di hatinya, Arkan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Hubungan profesional Arkan dan Asih mulai diselimuti bisikan tetangga. Beberapanya bertanya-tanya apakah benar di antara mereka lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Suatu hari ketika Arkan sedang makan siang sendirian, tetangganya Ibu Rini mampir membawa kue. Mbak Asih, kabar kamu gimana? Kerjanya capek? Tanya Ibu Rini sambil melihat ke Arkan. Arkan hanya tersenyum dingin. Ia tak ingin membahas hubungannya dengan Asih pada tetangga. Ibu Rini mengerling pada Asih. Mbak, hati-hati ya. Jangan sampai gosip orang-orang membuatmu repot. Asih menunduk, hatinya sedikit tersentuh. Ia sadar bahwa kehadirannya di rumah Arkan menjadi perhatian banyak mata. Namun ia tak ingin menyerah. Sunday brunch menjadi tradisi tak terduga di rumah Arkan. Setiap minggu, Asih menyiapkan menu spesial. Nasi kuning lengkap dengan lauk pauk tradisional. Arkan yang awalnya hanya ingin mencoba sekali, kini menantikan setiap minggu pagi. Asih, masakanmu luar biasa. Aku merasa seperti makan di rumah nenek dulu. Ucap Arkan usai menyantap. Asih tertawa kecil. Itu karena resep nenek saya yang mengalir di darah saya. Semoga Bapak tidak bosan. Hari itu mereka menghabiskan waktu di depan televisi menonton film lawas.
menikmati kebersamaan tanpa terburu rutinitas pekerjaan. Bagi Arkan, momen itu adalah keajaiban kecil yang membuat hatinya berdesir. Seiring berjalannya waktu, Arkan makin sulit menahan perasaannya. Ia seringkali menatap Asi tanpa sadar, mengagumi setiap gerak tubuhnya. Namun, ia ragu untuk mengungkapkan. Pada suatu malam, saat listrik padam karena hujan deras, keduanya terjebak di ruang tamu dengan lilin yang dibuat Asi dari sisa limbah lilin sebelumnya. Suasana menjadi romantis tanpa sengaja. Pak Arkan, maaf listrik padam. Sepertinya kita harus menunggu sampai PLN menyelesaikan perbaikan, kata Asi sambil menata lilin di meja. Arkan menatap wajah Asi yang tercium samar oleh cahaya lilin. Hatinya bergemuruh. Asi, apakah kamu nyaman bekerja di sini? Tanyanya ragu. Asi tersenyum. Sangat nyaman, Pak. Bapak telah memperlakukan saya dengan baik. Arkan menggenggam tangan Asi perlahan. Aku merasa ada yang lain, Asi. Asi menatap Arkan dengan mata berkaca-kaca. Hati keduanya bergetar dalam keremangan malam. Keesokan harinya, Arkan merasa cemas. Ia takut langkah malam itu terlalu gegabah. Ia mencoba bersikap biasa, namun hatinya terus menerka. Sementara, Asi juga merasakan keraguan. Suatu pagi saat Asi membersihkan rak buku di ruang kerja Arkan, ia menemukan selembar surat cinta yang ternyata belum sempat dibakar sebelumnya. Surat itu ditulis Arkan beberapa hari lalu, berisi ungkapan hati untuk Asi. Asi, kau selalu membuat hariku ceria. Jika kau berkenan, jadilah lebih dari pembantu. Jadilah istriku. Asi membaca dengan mata berkaca. Ia tahu betapa besar keberanian Arkan untuk menulis hal itu. Ia pun memutuskan untuk menemukan Arkan dan mengembalikan surat itu. Di ruang tamu, Arkan sedang menonton berita pagi. Asi menghampiri. Pak Arkan, ini suratmu. Maaf saya menemukan. Arkan terkejut, lututnya lemas. Ia bangkit dan mendekati Asi. Asi, surat itu? Aku. Asi memotong lembut. Pak Arkan, saya terharu. Saya juga merasakan hal yang sama, tapi saya takut menghancurkan hubungan kerja ini. Arkan menarik napas panjang. Kita bisa atur semuanya, asal kita jujur satu sama lain. Asi menunduk, lalu tersenyum malu. Beberapa minggu setelah pengakuan tersebut, masalah muncul dari keluarga Asi di kampung. Ayahnya sakit keras dan membutuhkan biaya operasi besar. Asi meminta izin cuti sementara untuk pulang, namun hatinya gelisah. Arkan mendengar kabar itu dan mengangguk tegas. Pergi Asi, urus keluargamu. Aku akan menanggung biaya operasi ayahmu. Asi terkejut, air mata menetes. Tidak, saya tak mau membebani Bapak. Arkan menepuk bahu Asi. Kamu telah menjadi cahaya di hidupku. Izinkan aku membantumu. Asi terisak. Terima kasih, Pak. Esoknya, Asi berangkat dengan hati campur aduk, meninggalkan Arkan yang menahan rindu. Di kampung, Asi merawat ayahnya dan membantu ibunya di dapur. Namun, pikirannya selalu tertuju pada Arkan. Setiap malam, ia menelepon dan mengirim pesan singkat. Arkan di Jakarta menggenggam teleponnya, menatap layar kosong ketika panggilan terputus. Rindunya kian menebal. Ia bahkan tak bisa fokus kerja, memikirkan kabar kesehatan ayah Asi. Setelah 2 minggu, kabar baik datang. Operasi berhasil. Asi bersyukur, namun beban pengobatan belum selesai. Ia menunda kepulangannya sampai semua biaya terpenuhi. Arkan segera mengirimkan uang ke rekening keluarga Asi, memastikan tak ada yang kekurangan. Suatu sore, pintu rumah Arkan terbuka. Asi berdiri dengan mata sembab, tubuhnya menjejakkan kaki di ambang pintu rumah yang dulu ditinggalkannya. Pak Arkan, saya pulang, gumannya. Arkan berlari memeluk lembut Asi, menitikkan air mata bahagia. Asi, kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Asi membalas pelukan itu. Maaf lama, Pak. Ayah saya sekarang sehat. Berkat Bapak. Arkan tersenyum hangat. Semua karena semangatmu, Asi. Aku hanya membantu sedikit. Sejak hari itu, keduanya semakin dekat, saling merawat dan mencintai tanpa rasa ragu. Perselingkuhan tandem muncul ketika bos Arkan, Pak Hendro, mulai mencurigai menurunnya kinerja Arkan. Ia memutuskan menanyakan kabar ke rumah Arkan. Pak Hendro kaget melihat Asi yang cantik dan gesit. Ia meledek. Wah, Arkan, kok rumahmu jadi ramai? Siapa gadis manis ini? Arkan cemas.
Ini pembantu baru saya, Pak. Namanya Asi. Pak Hendro terkekeh. Pembantu? Kau yakin, Ark? Dia bukan calon istrimu? Arkan hanya tersenyum canggung, takut rahasianya terbongkar. Di saat yang sama, Asi berdiri di belakang, merasa risih dengan pertanyaan bos Arkan. Pak Hendro lalu mengingatkan, jaga profesionalisme Arkan. Jangan sampai pekerjaan terganggu. Arkan mengangguk pelan. Malam itu, Arkan duduk bersama Asi. Maaf jika bosku membuatmu tidak nyaman. Asi menatap Arkan. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Justru saya senang bisa membantu Bapak. Arkan menarik napas. Aku tak mau hubungan ini merusak kariermu. Mungkin kita perlu atur batasan lebih jelas. Asi mengangguk setuju, meski hatinya terpukul. Ia tetap percaya pada cinta mereka. Pada ulang tahun Arkan yang ke-33, Asi menyiapkan kejutan. Ia mengundang beberapa teman dekat Arkan secara diam-diam, mempersiapkan pesta kecil di halaman belakang rumah. Ketika malam tiba, Arkan pulang dan melihat lampu hias, balon dan kue tart manis dengan tulisan, "Selamat ulang tahun, Pak Arkan." Asi, ini terlalu indah, kata Arkan terharu. Asi tersenyum. Kau selalu mendoakan kebahagiaanku. Kali ini izinkan aku membahagiakanmu, Pak. Arkan memeluk Asi, dan di tengah sorak teman-temannya, mereka merasakan kehangatan cinta yang tumbuh semakin kuat. Seiring hubungan mereka berkembang, Arkan dan Asi mulai merencanakan masa depan. Asi bermimpi membuka usaha catering kecil-kecilan, memanfaatkan keterampilannya memasak. Arkan mendukung penuh. Asi, ayahmu sudah sehat kan? Bagaimana jika kita mulai usaha bersama di rumah ini? Aku bisa bantu modal dan pemasaran. Ajak Arkan. Asi terkejut, bahagia bercampur takut gagal. Tapi saya hanya pembantu. Bagaimana jika bisnisnya tidak lancar? Arkan yakin. Aku yakin kamu bisa. Aku percaya padamu. Mereka lalu membuat rencana bisnis kecil-kecilan, menawarkan paket nasi kotak bagi kantor-kantor di sekitar. Awal menjalankan usaha catering tak semudah bayangan. Banyak order yang batal mendadak, persaingan ketat di pasar. Asi sempat putus asa. Suatu pagi, Arkan menemukan Asi menangis di dapur. Asi, ada apa? Tanyanya cemas. Asi menyeka air mata. Pak, orderan kita dibatalkan. Mereka memilih catering lain karena harganya lebih murah. Arkan memeluk Asi. Tenang, kita atasi bersama. Aku akan bantu promosikan melalui jaringan kantorku. Arkan menolong memperkenalkan catering Asi pada rekan-rekannya. Pelan tapi pasti, bisnis mereka mulai mendapat pijakan. Hubungan Arkan dan Asi semakin serius. Keduanya memutuskan untuk melamar secara resmi. Asi merasa gugup menghadapi orang tua Arkan yang dikenal ketat. Sehari sebelum melamar, Arkan mengajak Asi berlatih di depan cermin. Ingat, katakan yang jujur. Katakan kau mencintai aku bukan karena harta, tetapi karena aku. Asi mengangguk, berusaha tegar. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah orang tua Arkan. Penghormatan dan salam diawali dengan khidmat. Ibu Arkan memandang Asi dengan tatapan kritis. Ketika Asi berbicara, suaranya gemetar. Bunda, saya datang dengan hati tulus. Saya mencintai Arkan karena kebaikan hatinya, bukan karena harta. Saya mohon izin untuk menjadi pendampingnya seumur hidup. Suasana hening sejenak. Ayah Arkan lalu tersenyum halus. Kau berani dan sopan. Kami terima lamaranmu. Ibu Arkan yang awalnya sinis, akhirnya tersenyum dan memeluk Asi. Selamat datang di keluarga ini, nak. Hati keduanya mekar penuh bahagia. Pesta kecil pertunangan digelar di rumah Arkan. Teman, keluarga, dan rekan kerja hadir memberikan doa. Asi mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arkan tampak gagah dengan kemeja batik. Ketika cincin dipasangkan, Arkan menatap Asi sayang. Mulai sekarang, kau tak lagi di sini hanya sebagai pembantu. Kau adalah calon istriku dan rekan dalam hidupku. Asi terharu berat. Terima kasih, Pak. Aku bersyukur kau memilih aku. Suasana meriah dengan gemerincing gelas dan tawa hangat menyelimuti malam itu. Hari demi hari berlalu dengan kebahagiaan yang hampir sempurna. Namun, tantangan datang ketika sepupu Arkan, Nadia, tiba-tiba muncul di kantor. Nadia adalah sosok yang dulu dekat dengan Arkan. Ia mengaku masih menyimpan perasaan.
Suatu sore, ketika Arkan pulang, ia menemukan Nadia menunggu di ruang tamu. "Arkan, bisakah kita bicara?" desis Nadia memelas. Arkan menegaskan batas. "Aku sudah bertunangan, Nadia. Saya rasa ini tidak perlu dibicarakan lagi." Namun Nadia tak putus asa. Ia menatap Asi yang sedang membantu menyiapkan makan malam. "Hai Mbak Asi, kamu calon istri Arkan ya? Bagaimana rasanya jadi pembantu semok yang dimiliki pria sukses?" Nadia menyindir. Asi terkejut dan melangkah maju. "Nadia, tolong jaga ucapanmu. Aku tak ingin ini menjadi masalah." Arkan menahan marah. Ia menggandeng tangan Asi. "Nadia, selamat datang. Mungkin kamu bisa pulang sekarang." Nadia pergi dengan lega, namun ketegangan tersisa. Arkan memeluk Asi. "Maafkan aku, sayang." Asi menatap Arkan. "Aku tidak ingin orang lain merusak cinta kita. Aku percaya padamu." Arkan membalas pelukan, berjanji melindungi Asi selamanya. Mendekati hari pernikahan, Asi dan Arkan disibukkan dengan persiapan. Gaun pengantin, catering, tamu undangan, hingga dekorasi. Asi seringkali merasa cemas apakah acara berjalan sempurna. Arkan selalu menenangkan. "Setiap detik bersamamu sudah sempurna bagiku. Jangan khawatir soal hal kecil." Mereka memutuskan mengadakan akad nikah di masjid kecil dekat rumah, lalu resepsi sederhana di halaman. Saat fitting gaun, Asi hampir menangis bahagia. "Aku tak percaya hari ini tiba, Pak." Arkan tersenyum. "Ini baru permulaan, sayang. Pada pukul 9 pagi, akad nikah dimulai." Arkan berdiri gagah di pelaminan dengan mata berbinar. Ketika Asi memasuki masjid mengenakan kebaya putih yang bersinar, hati Arkan melayang. "Aku terima nikahnya Asi binti Sumini. Dengan mas kawin ini..." Khotbah singkat berjalan khidmat. Ketika lafaz ijab kabul selesai, mereka resmi menjadi suami istri. Suasana haru menyelimuti. Air mata kebahagiaan terlihat di mata kedua orang tua. Resepsi di halaman rumah dihadiri sekitar 100 tamu. Dekorasi sederhana dengan bunga putih dan hijau menambah kehangatan. Menu utama versi catering Asi disajikan dengan cita rasa istimewa. Di tengah pesta, Arkan mengajak Asi berdansa. Mereka tertawa dan menari diiringi lagu romantis. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi rasa baru. Asi tak lagi menjadi pembantu, melainkan istri penuh cinta yang turut membantu mengelola usaha catering keluarga. Arkan bangga pada istri yang dulu menjadi pembantunya. Pagi itu, Arkan membangunkan Asi dengan kopi dan sarapan di tempat tidur. "Selamat pagi, istriku tercantik," bisiknya. Asi tersenyum malu. "Selamat pagi, Pak suamiku." Dalam dekapan pagi, mereka berbincang tentang rencana membuka cabang catering, membeli rumah baru, hingga rencana memiliki anak. Mereka sadar cinta mereka lahir di tempat yang tak terduga. Pintu dapur rumah mewah Arkan. Dari situ tumbuh kisah indah yang mengajari mereka arti kesetiaan, kejujuran, dan kerjasama. Dan di akhir cerita ini, Arkan dan Asi tetap berjanji. Apapun rintangan yang datang, cinta mereka akan selalu menguat. Karena cinta itu lahir dari rasa saling menghargai dan mendukung. Mereka yakin, bahagia selamanya bukan sekadar janji, melainkan pilihan setiap hari yang mereka lakukan bersama.